malam hari ini saya ada di kota Blitar, tepatnya kota Bung Karno. Nah, Blitar ini juga salah satu kota kuliner yang luar biasa, dan saya ada di satu tempat kuliner yang baru dan enak buat keluarga. Juga ngopi, makanya rekomendasi sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, namun saya tidak bicara tentang kuliner, tapi hari ini saya akan bicara satu topik yang menarik buat anak-anak muda. Bagaimana mereka bisa bertahan, mereka bisa hidup, dan mereka bisa membagi hidup mereka buat orang lain. Sore hari ini saya ada bersama-sama dengan seorang anak muda yang luar biasa, yaitu Eva Tamba ya. Dia ini orang dari Sumatera Utara ya, guru Batak kita. Oras. Nah, puji Tuhan, luar biasa, saya kagum dengan seorang anak muda ini ya. Dia dia dari Sumatera Utara, tinggal di Kediri, kerjanya di Blitar. Jadi Bapak Ibu bayangkan bisa berapa jam ya? Sekitar 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sekali jalan aja. Sampai sekali jalan. Oke, sebelum saya lanjut, kita akan perkenalkan dulu. Tentu Bapak Ibu kepingin kenal Eva nih yang mana, siapa, dari mana, yang lebih jauh. Silakan Eva, silakan kenalkan dulu. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, aku Eva. Kalau ditanya aku siapa, mungkin saya bisa jawab saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma anak muda yang biasa. Tapi puji Tuhan saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saya punya Tuhan yang luar biasa, saya bisa mengalami kalau sepanjang perjalanan hidup saya ini saya mengalami banyak sekali penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk hidup saya. Haleluya. Saudara baru kenal saja luar biasa. Dia perkenalkannya Yesus ya, Tuhan. Jadi kita lihat seorang anak muda yang luar biasa bagaimana menggantung hidupnya kepada Tuhan. Sendirian di sini Eva, tinggal di Kediri? Ya, kebetulan saya di sini udah sejak tahun 2017 akhir di Kediri, dan karena adik saya juga penasaran sama hidup saya selama di Kediri, ngapain aja sih di Kediri, terus kenapa betah banget sering ke gereja gitu, terus kok bisa bertahan kerja gereja, tapi dia ngelihat saya kayak jarang mengeluh padahal sendiri merantau. Nah, akhirnya sejak November tahun lalu itu adik saya ikut ke sini. Jadi belajar juga, belajar tentang pelayanan, belajar banyak hal lah ikut sama saya. Nah, itu yang mau saya omongin hari ini. Kenapa dia bisa bertahan? Ternyata satu hal yang saya lihat ya, makanya saya mau ngambil topik ini, hidup di dalam komunitas. Nah, orang yang hidup dalam komunitas ya, firman Tuhan berkata jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Supaya apa? Saling menasihati, saling menguatkan. Untuk apa? Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dan bukan itu saja, sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya itu makin dikuatkan. Makanya hari ini saya akan bicara tentang komunitas. Ya enggak Eva? Oke, boleh. Komunitas sangat menguntungkan enggak? Kalau komunitasnya benar-benar orang yang bisa membawa kita dekat dengan Tuhan, orang yang bisa kasih kita pemikiran-pemikiran yang benar, itu pasti nggak hanya sekedar menguntungkan, tapi hal yang kita butuhkan. Sudah lihat, bukan menguntungkan saja, tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Betul. Sebagai seorang yang butuh dinasihati, Betul. butuh dikuatkan, butuh dihiburkan di saat sedih. Kita butuh orang-orang ya. Kita ini kan makhluk sosial, maklum ya. Jadi kalau maaf, waktu kita merantau ya. Memang Tuhan itu otomatis nomor 1 dalam kehidupan kita. Tapi kita juga butuh orang lain. Tentu butuh orang lain itu kita harus ada di dalam komunitas. Komunitas yang baik, komunitas yang positif, komunitas yang membawa sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Alkitab bilang apa? Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wow. Jadi itu saya berdoa buat semua generasi-generasi Yeremia, generasi-generasi muda, perhatikan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Di mana engkau bergaul hari ini? Oke, saya akan lanjut. Seberapa besar pengaruh komunitas buat Eva yang tadi ya? Saya percaya sudah itu. Betul. Tapi yang saya mau tanya ini,
selama berapa tahun sekarang di Kediri? Sudah hampir 6 tahun, 5,5 tahun. Oke. Iya. Kan gereja iya ya. Betul. Eva nih kan pelayanan, kalau di gereja apa pelayanannya? Pelayanannya kebetulan jadi singar, tapi ya kadang-kadang jadi WL juga untuk doa-doa Wow. kecil Saya gitu. kayaknya udah bawa gitar nih, kalau bawa gitar saya suruh nyanyi. Kayaknya suaranya bagus nih, pasti orang Batak lah. Kalau baru Batak tuh nyanyi, wah luar biasa, apalagi kalau dipenuhi dengan urapan Tuhan kan. Haleluya. Oke, jadi kan bergereja, punya komunitas kan? Betul punya. Berapa banyak komunitas Eva? Maksudnya berapa personel dalam komunitas itu? Kalau untuk personil sih kita ya kayaknya kurang lebih 10 orang tuh. Wow, Kurang 10 lebih 10 orang, betul. 10 orang di dalam komunitas itu. Betul. Nah, kalau selama ini kan tadi kan kita sudah ngomong ya bagaimana komunitas yang baik itu membangun. Nah, di dalam komunitas Eva sekarang ini siapa sih yang biasa diomongin, yang dilakukan apa, itu pengaruhnya apa gitu? Oke. Jadi kalau di komunitas kita ini kebetulan kita punya satu orang yang kita anggap sebagai pemimpin rohani kita lah gitu. Jadi penting untuk memilih komunitas itu jangan orang-orang yang ibaratnya selevel semua, harus ada satu kakak rohani yang benar-benar bisa mengarahkan kita, mengayomi gitu. Terus di komunitas ini kita biasanya ngapain aja gitu. Dari komunitas ini kita biasanya sharing tentang pergumulan kita, pergumulan tentang keluarga, atau itu kerjaan, atau kesehatan kita, atau tentang kekhawatiran kita tentang masa depan. Nah, tapi yang menariknya ketika kita sharing tentang pengalaman atau pergumulan kita, di komunitas kita ini tuh mengajarkan atau saling mengingatkan untuk jangan pandang permasalahannya. Tapi jadi kita datang, aku lagi punya masalah ini, tapi ternyata teman-teman dan kakak rohani kita itu oke, itu permasalahanmu, kita nggak tahu jalan keluarnya sekarang, mari kita berdoa gitu. Jadi ujung-ujungnya curhat, tapi diakhiri dengan doa yang jauh lebih lama durasinya dibanding curhat tadi. Betul. Jadi artinya gini, dalam komunitas itu kita lebih banyak curhat ke Tuhan ya. Betul. Jadi betul. mendukung yang lain. Oh ini dia punya pergumulan, ayo kita dukung sama-sama ya. Betul. Tapi apa ya, durasinya untuk doa lebih banyak. Betul, ya? durasi untuk doa itu lebih banyak. Jadi biasanya kita pujian penyembahan dulu. Setelah pujian penyembahan biasanya kita kupas Alkitab dulu. Kira-kira setiap orang ini dapat apa dari Tuhan, dapat tema apa atau dapat renungan apa. Terus nanti itu kita kupas lagi. Setelah kita kupas biasanya kita doa lagi, pujian penyembahan lagi. Gitu terus sampai kita tuh benar-benar kuat gitu ngejalaninnya. Gitu. Saudara, waktu dia ngomong, saudara ingat dah Petrus di penjara. Waktu Petrus di penjara, apa yang terjadi? Ada komunitas yang berdoa. Perhatikan waktu komunitas itu mereka berdoa. Firman Tuhan berkata, Petrus itu kan dia ada di dalam penjara yang paling dalam. Artinya penjagaan juga ketat. Tapi waktu mereka berdoa, sehati berdoa tengah malam, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan melepaskan rantai itu, sebuah pembebasan terjadi. Lalu malaikat Tuhan itu membawa Petrus keluar. Perhatikan, waktu Petrus keluar sampai di luar, dia kembali ke rumah Maria. Di situ orang-orang masih tetap berdoa. Jadi gini, durasi doa untuk melihat pertolongan Tuhan itu harus lebih banyak, artinya begini, komunitas itu butuh doa lah gitu ya. Butuh doa lebih banyak daripada curhat. Curhat-curhat pun nggak ada gunanya. Saudara, kita lagi duduk di kafe ya. Betul, Ini apa namanya kafe ini? Namanya kafe kesini. Kafe kesini, ayo kemari. Mari semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi gini, bukan waktu di kafe kita curhat, oh saya punya masalah gini-gini, boleh itu. Tetapi doanya lebih banyak. Saudara, nggak mudah untuk anak-anak muda ini mau berdoa, tapi saya lihat komunitas mereka, karena saya berapa malam kemarin saya ketemu dengan komunitas mereka, luar biasa. Saya menyaksikan mereka doa. Nah, oke, itu pasti doa lebih banyak dan pasti melihat pertolongan Tuhan ya. Nah, kalau kalian di komunitas kayak begini, bagaimana dengan pemimpin atau gembala sidang kalian? Oke, jadi yang namanya komunitas rohani ini nggak boleh bertentangan dengan pemimpin. Oh iya, harus ya. Betul. Jadi tujuan kita membuat komunitas ini adalah bagian kecil yang kita doanya lebih kencang,
Dan komunitas kecil ini harus berbuah. Harus berbuah. Harus berbuah. Berbuahnya di mana? Berbuah di pelayanan, berbuah di pekerjaan kita, berbuah di keluarga kita. Sehingga apa? Justru orang-orang akan melihat, kok bisa sih berbuah? Apa yang bikin mereka berbuah gitu. Nah, Jadi mendukung gembala sidang ya? mendukung gembala sidang kita Wow. juga. Bahkan kita ini nggak hanya sekedar mendoakan pribadi kita masing-masing, tapi pelayanan kita dukung dalam doa. Gembala kita doakan, pendeta-pendeta, pokoknya semua apa yang Tuhan taruh di hati kita itu semuanya kita doakan di dalam komunitas kita. Oke, gitu. luar biasa. Jadi berbicara tentang berbuah, maksudnya di komunitas kalian ini selama ini pernah Anda memenangkan jiwa? Kalau untuk memenangkan jiwa, kebetulan kita kan kebanyakannya dari gereja yang sama ya untuk saat ini. Tapi setidaknya kita merasakan kerohanian kita itu lebih bertumbuh gitu. Nah, misalnya di komunitas kita ada 2 orang, ini benar-benar generasi pertama menjadi Kristen di keluarga mereka. Wow, luar biasa ya. Betul. Tantangan besarnya tuh. Tantangan besar. Mereka baru mengenal Kristus dan mereka tidak punya keluarga yang bisa diajak sharing. Nah, akhirnya di komunitas inilah mereka semakin dikuatkan, dan kita juga mungkin yang jauh dari keluarga, tidak bisa tiap hari atau setiap saat doa bareng, disitulah kita sama-sama saling dikuatkan. Wow, luar biasa. Berarti anak-anak itu ya generasi pertama itu sampai hari ini makin kuat, makin bertumbuh Makin kuat, makin bertumbuh, makin semangat, dan mereka juga ternyata makin mengalami perubahan hidup, sampai orang-orang juga pada kaget. Loh, kamu tuh dulu gaya hidupmu seperti ini, kenapa sekarang gaya hidupmu berubah gitu, sampai orang mulai penasaran. Jadi, gitu. Apa hasil ya, Hasilnya. artinya buah mereka. Buahnya kelihatan. Wow, gitu. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali pembicaraan kita hari ini tentang komunitas. Nah, yang saya mau tanya sekarang kan tentu ya sama aja sih di dalam satu komunitas keluarga, ada orang tua, anak, kan tidak jalan mulus, pasti ada apa namanya ya, gesekan. Ya gimana? Ada gesekan lalu menyelesaikan gesekan itu. Oke, ini hal yang pertama yang disampaikan sama pemimpin rohani kita. Saat kita bilang ke pemimpin rohani kita itu, Kak, kita pengen ada doa bareng gitu. Kita pengen rajin-rajin kumpul nih. Gitu. Kita udah diingatkan kalau orang-orang yang mau bareng-bareng terus ini pasti ada gesekan. Tapi kita juga diajarin untuk bertumbuh bersama-sama. Artinya ketika satu orang sudah lebih tinggi, nah ini harus megang temennya yang lain, tarik dia gitu. Ya. Jadi ketika dia pun pada saat dia mau ditarik, mungkin dia kesakitan tangannya dipegang gitu, atau mungkin dia gak senang dengan kepribadian kita ya, wajar manusia ada gesekannya. Tapi kita diajari untuk saling ya sudah mengalah ketika misalnya teman kita sedang ada gesekan, dan justru ketika kita menunjukkan kasih, mereka justru wah, ternyata ini ya, Kristen itu seperti ini ya. Nggak harus menuntut orang lain sempurna, tapi bisa menerima kekurangan orang lain juga dan mengingatkan dengan cara Tuhan di waktunya Tuhan. Wow, luar biasa. Oke, Eva ini kan pegawai negeri ya? Kalau swasta saya ya? BUMN ya? kerjanya di Badan Hukum Publik. Oh, Badan Hukum Publik ya? Betul. Jadi kemudian bagaimana sih kok cara waktu, kan kerja tuh dari pagi, apalagi dari Kediri ke Blitar, terus nanti balik lagi dari Blitar ke Kediri dengan makan waktu 1,5 jam. Betul. Lalu itu setiap hari ya? Setiap hari Oke. Senin sampai Jumat. Terus mana lagi mau latihan untuk hari Minggu, gereja dan seterusnya. Itu gimana sih kok bisa bagi waktu? Terus kemudian ada ngeluh nggak gitu? Maksudnya capek apa segala macam itu, coba gimana nih? Jadi justru saya tuh lebih sering merasa capek, lebih butuh banyak tidur, lebih sering sakit ketika saya tidak punya komunitas ini Wow, dibandingkan sekarang. luar biasa ya. Betul. Karena ternyata ketika kita punya kerinduan untuk Tuhan, aku mau totalitas pelayanan, aku mau totalitas di pekerjaan, aku mau memperhatikan keluargaku, aku mau bertumbuh juga di komunitas ini. Tuhan itu kasih hikmat ke kita untuk mengatur waktu. Jadi kalau dulu saya tidurnya bisa 8 sampai 10 jam misalnya, sekarang tidur 5 jam sampai 6 jam, tapi tidurnya berkualitas. Berkualitas, ya. Berkualitas. Terus dari makanan misalnya, kita perlu perhatikan juga, perlu bijaksana juga. Misalnya kalau dulu jajan sembarangan, nah sekarang supaya saya misalnya suara saya ndak sakit ketika saya kecapean karena saya harus singer juga, berarti makanan-makanan yang merusak pita suara mungkin atau yang mengganggu kesehatan saya dihindari dulu. Oh, iya. Terus kalau ada waktu misalnya waktu luang,
daripada sibuk dipakai untuk melakukan sesuatu yang menghabiskan banyak energi, ya lebih baik dipakai untuk istirahat di rumah gitu. Dikasih hikmat sama Betul, Tuhan. luar biasa. Saudara perhatikan bahwa apa yang dikatakan Eva ini kan dia kan bekerja capek. Tapi justru ketika dia banyak memberikan waktu buat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Betul. Namun ada hikmat juga. Ya, kita jangan pergunakan waktu itu dengan sembarangan, terus konsumsi sesuatu yang akan membuat kita sakit. Karena kan orang kalau capek tentu dia akan imun tubuh ini kan turun. Betul. Makanya butuh makanan yang sehat. Jadi hikmat itu dipakai juga Bapak Ibu Saudara. Nah, ini satu kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan enggan berbuat baik untuk Tuhan selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai tidak ada lagi kesempatan kita nggak bisa buat apa-apa. Totalitas, ya. Saya khotbah beberapa minggu yang lalu bicara tentang totalitas. Nah ini totalitas itu model begini, seluruhnya kita berikan buat Tuhan. Dalam arti bukan kita tidak ada yang lain lagi, enggak, tapi itu tadi ada hikmat yang Tuhan kasih. Betul. Waktu tidur mana, waktu bekerja mana, waktu ini kita atur dengan baik lah. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur bisa ketemu dengan Eva, bisa Tuhan. sharing hari ini. Coba mau sampaikan apa Eva buat para pemirsa atau yang menonton, menyaksikan tayangan kita hari ini? Boleh bisa sampaikan sesuatu. Oke, saya mungkin mau nyampaikan untuk anak-anak muda ya. Tetap semangat, apapun tantangan hidup kamu, percaya Tuhan itu tanggung jawab nyiptain kamu ada di dunia ini. Dan Tuhan itu nggak pernah iseng nyiptain kamu tanpa tujuan yang mulia. Kamu diciptakan nggak cuma untuk jadi orang biasa aja, nggak hanya untuk sekedar memenuhi bumi, tapi ada tugas yang benar-benar luar biasa yang pasti akan Tuhan kerjakan melalui hidup kamu. Yang penting hidup kita ini tetap kita pakai untuk Tuhan, tetap bertahan dalam kondisi apapun, andalkan Tuhan senantiasa. Kalau lagi capek ya berdoa, sehingga nanti kita dapat kekuatan yang baru dan semakin semangat melayani Tuhan. Gitu aja. Jadi komunitas yang benar tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Betul. Saudara. Komunitas yang benar akan membangkitkan iman kita, rohani kita, saling mendukung, juga bisa mendorong orang lain, menarik orang lain untuk memiliki sebuah kehidupan rohani seperti apa yang Tuhan inginkan. Betul. Terima kasih Eva untuk sharing live kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan pekerjaan Eva, memberkati juga. memberkati pelayanan Eva. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur untuk malam hari ini hamba bisa berbincang-bincang dengan Eva hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang kami sharing hari ini. Setiap orang yang mendengar akan diberkati, akan diubahkan, akan Amin. dibangkitkan iman dan rohani mereka. Sehingga Tuhan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu akan membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan dan usaha Eva apapun yang dia lakukan. Masa depannya Tuhan hamba percaya Tuhan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupannya. Di Amin. dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Blitar mengucapkan selamat beristirahat dan melakukan aktivitas kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Haleluya. memberkati.